ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah bersua kembali kita dalam kajian doa-doa yang penting untuk menjadi ilmu kita dalam kita melaksanakan salah satu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tentang adab-adab doa setelah kita mengetahui bahwa Ramadan sepanjang kita melaksanakan ibadah puasa, orang yang berpuasa akan mendapatkan peluang doa-doa yang dia panjatkan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah sebutkan juga dalam setiap hari dalam 24 jam ada 3 waktu yang sudah kita sebutkan yang sangat-sangat penting untuk menjadi perhatian kita, yaitu dari habis subuh sampai terbit matahari, yang kedua menjelang berbuka, dan yang ketiga sepertiga akhir malam. Nah, ini sudah kita sebutkan, tapi meskipun kita sudah mengetahui waktu-waktu yang mustajab seperti ini, kita harus belajar bagaimana adab-adab yang kita akan lakukan saat kita berdoa. Adab-adab ini menjadi sangat penting dalam upaya kita untuk mendapatkan qabul, diterimanya doa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan. Bagi orang yang berdoa, jangan sampai melupakan hal-hal seperti ini. Dianggap sepele, ternyata doa kita tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara kita tidak melaksanakan adab-adab yang terbaik. Di antara yang penting untuk kita perhatikan adalah berwudu sebelum berdoa. Berwudu sebelum berdoa. Ini sangat dianjurkan. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, beliau itu dalam keadaan bersuci. Nah, dari Abu Burdah an Nabi Musa da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bima'in fatawadda bihi thumma rafa'a yadayhi faqala Allahumma ighfir li Ubaid ibn Amir. Dari Abu Burda, dari Abu Musa al-Asy'ari, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta didatangkan air, lalu beliau berwudu. Setelah berwudu, beliau angkat kedua tangannya, beliau berdoa, Allahumma ighfir li Ubaid bin Amir. Ya Allah, ampuni Ubaid bin Amir. Jadi ketika mau berdoa, Nabi SAW minta kepada sahabatnya untuk didatangkan air, kemudian beliau berwudu, lalu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adab yang sangat penting untuk diperhatikan. Meskipun boleh kita tidak berwudu, tetapi berwudu adalah sempurna posisi kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan thaharah. Yang kedua adalah menghadap kiblat. Ini juga salah satu di antara adab penting saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau berkata, Ja'at Tufail ibn Amr ad-Dawsi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Tufail bin Amr datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal ya Rasulullah inna dausan qad asad wa abad fad'ullaha 'alaiha. Jadi Tufail bin Amr datang kepada Rasulullah, kemudian mengabarkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Daus sudah membangkang, Daus tidak taat dengan perintah Allah, doakan kehancuran dan kebinasaan untuk mereka. Fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblah. Lalu mendengar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menghadap kiblat. Wa rafa'a yadayhi, kemudian beliau angkat kedua tangannya. Faqala an-nas halakat Daus. Binasa kalau begini Daus ini akan binasa ini. Melihat Rasulullah sudah mengambil posisi menghadap kiblat, kemudian menengadahkan kedua tangannya. Lalu apa yang terjadi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdi Dausan. Allahumma hdi Dausan. Ya Allah, berikan hidayah kepada Daus. Berikan hidayah kepada kabilah Daus. Jadi dari sini para ulama kita mengatakan dari praktek-praktek Rasulullah, beliau berwudu sebelum berdoa, beliau menghadap kiblat sebelum berdoa, itu juga menjadi catatan kita sebagai adab-adab yang terbaik bagi kita untuk melaksanakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah mengangkat tangan. Mengangkat tangan. Dari Salman Al-Farisi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, Innallaha hayyun karim yastahi iza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadaihi an yaruddahuma sifran khaibataini. Dari Salman Al-Farisi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Innallaha hayyun karim. Allah itu maha pemalu, maha mulia. Yastahi iza rafa'a ar-rajul ilaihi yadaihi. Dia malu kalau ada orang menengadahkan kedua tangannya, an yaruddahuma sifran khaibataini. Kemudian ditolak dengan tangan kosong, tidak memberikan apa-apa yang dia minta. Jadi ini gambaran bahwa mengangkat kedua belah tangan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah adab yang sangat penting untuk kita perhatikan. Nah, setelah kita thaharah, setelah kita menghadap kiblat, tangan kita sudah kita siapkan, maka siapkan hati untuk betul-betul meminta dengan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, keikhlasan ini adalah salah satu di antara syarat kita di dalam kita berdoa, sehingga dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ikhlas, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan terima doa kita. Kemudian selanjutnya adalah mengucapkan hamdalah, puji-pujian dan solawat. Mengucapkan hamdalah, puji-pujian dan solawat. Dari Fudalah Ibn Ubaid radhiyallahu an, beliau berkata, Sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi lam yumajjidillah ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar ada orang berdoa dalam sholatnya tidak memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Walam yusalli ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu tidak bersolawat kepada Nabi. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ajila hadza. Orang ini terburu-buru. Jadi mau main tembak langsung gitu ya. Minta langsung to the point. Enggak dulu mengagungkan Allah, memuji Allah, tidak berselawat kepada Rasulullah sebagai pembuka, lalu tiba-tiba minta dengan apa yang menjadi keperluannya. Rasulullah menyebut ajilah hadza,
orang ini terburu-buru. Summa da'ahu, kemudian dipanggil oleh Rasulullah orang itu, faqala lahu aw li ghairihi, lalu dia berkata kepada orang itu atau kepada yang lainnya, idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidi rabbih subhanahu was sana'i alaihi thumma yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u ba'd bima syaa. Kalau dipanggil orang itu atau orang lainnya, apabila salah seorang di antara kalian ingin berdoa, mulailah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, mulailah dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru setelah itu meminta apa yang menjadi keinginannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini adab-adab penting ya. Kita setelah amal hati kita mengikhlaskan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, kemudian kita mengucapkan kata-kata hamdalah, puji-pujian kepada Allah, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru selanjutnya kita meminta apa yang kita inginkan. Selanjutnya, kalau kita berdoa dan dalam doa kita menyertakan doa juga untuk orang lain, maka dahulukanlah doa untuk diri sendiri. Dahulukanlah doa untuk diri sendiri. Meskipun doa untuk orang lain juga langsung boleh. Tapi kalau kita ingin menyertakan kita lalu mendoakan orang lain, sebaiknya kita dahulukan permintaan untuk kita, selanjutnya untuk orang yang kita doakan. Nah, dari Abu Ayyub, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza da'a bada'a bi nafsihi. Dari Abu Ayyub bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berdoa, beliau mulai dengan berdoa untuk dirinya sendiri. Nah, ini di antara doa, adab doa. Kemudian kita juga dianjurkan untuk tidak hanya berdoa untuk diri sendiri, tetapi kita sangat dianjurkan juga untuk berdoa buat saudara-saudara kita yang lainnya. Dan ini juga menjadi sangat penting bagi kita. Jangan sampai berdoa untuk pribadi lancar, tapi untuk saudara kita, untuk orang lain nggak pernah kita lakukan doa. Padahal kalau kita mendoakan saudara kita, maka malaikat akan menjawab apa yang kita doakan untuk saudara. Apa kata malaikat? Walaka bimislih, walaka bimislih. Untuk engkau yang berdoa seperti kamu doakan saudaramu. Masya Allah, luar biasa. Jadi jangan pelit kita untuk mendoakan saudara. Ya, silakan doakan sebanyak-banyaknya, karena semakin kita ikhlas mendoakan saudara kita didoakan seperti itu, dia nggak tahu mustajab doa kita untuk dia, kita pun mendapatkan apa yang kita harapkan untuk saudara kita tersebut. Nah, ini menjadi sangat penting bagi kita. Kemudian selanjutnya, jangan menyempitkan yang luas dalam berdoa, jangan menyempitkan yang luas. Maksudnya, kalau doa itu bisa untuk banyak orang, jangan kita sempitkan untuk diri kita, untuk orang khusus, tapi doakanlah orang sebanyak-banyaknya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sholati wa qumna ma'ahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat, lalu kami pun berdiri bersama beliau. Faqala a'rabin wa huwa fis shalah. Ada seorang Arab Badui, beliau dalam keadaan salat, Allahumma arhamni wa Muhammada. Ya Allah, berikan rahmat kepadaku dan Muhammad.
wala tarham ma'ana ahada, jangan kasih rahmat kepada orang lain bersama kami. Jadi dia ini agak jengkel dengan yang lain, ya. Akhirnya doanya apa? Allahummarhamni wa Muhammada, ya Allah turunkan rahmat kepadaku dan kepada Muhammad, jangan kasih yang lain. Ini doanya. Falamma sallama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sudah salam, ya, selesai salatnya, qala lil arabi, Nabi berkata kepada orang tadi itu, laqad hajarta wasi'an, ya, laqad hajarta wasi'an, kamu telah menyempitkan sesuatu yang luas. Yuridu rahmatullah, ya, maksudnya itu adalah kamu telah menyempitkan rahmat Allah Subhanahu wa taala hanya untuk kita, padahal itu bisa untuk banyak orang. Jadi kalau kita mau berdoa, jangan terlalu pelit hanya mendoakan beberapa orang saja, padahal itu bisa untuk yang lain, dan ketika orang lain mendapatkannya, kita pun mendapatkannya. Kemudian yang ke-8, ya, dianjurkan mengulang permintaan atau istighfar kita 3 kali. Jadi kalau kita ingin stressing, penekanan kepada doa-doa tertentu, maka kita perlu untuk memintanya 3 kali kepada Allah Subhanahu wa taala, diulang 3 kali. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam hadis ya, di doa tentang doa, ya, doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang Quraisy. Wa kana iza da'a salasan. Nabi kalau berdoa diulang 3 kali. Wa idza sa'al salasan, kalau minta 3 kali diulangnya. Qala Allahumma 'alaika bi Quraisy. Ya Allah, kecelakaan buat orang Quraisy. 3 kali diulang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini di antaranya. Kemudian yang juga sangat dianjurkan ketika kita berdoa adalah kita minta itu serius kepada Allah Subhanahu wa taala, berazam dalam meminta. Berazam dalam meminta. Jangan dikasih dikasih kalau engkau berkehendak, tidak seperti itu. Ya Allah, kalau engkau berkehendak ampuni aku, nggak boleh begitu. Kita minta kepada Allah dengan kepastian, kemantapan. Nah, itu namanya azam dalam berdoa. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ahadukum falyazimil mas'alah wala yaqulanna Allahumma in syi'ta fa'atini fa innahu la mustakriha lahu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka berazamlah dalam meminta. Minta dengan kepastian, ketepatan, dan jangan seseorang mengatakan, ya Allah, ya Allah, jika engkau berkehendak berikanlah aku ini. Nah, jika engkau berkehendak berikan aku seperti ini. Atau Allahumma ghfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah, ampuni kalau engkau berkehendak. Ya Allah, berikan aku kasih sayang kalau engkau berkehendak. Seperti itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita minta Allahumma ghfirli, Allahumma arhamni, seperti itu. Langsung, ya Allah ampuni, ya Allah berikan aku petunjuk, ya Allah berikan aku rahmat, dan sebagainya. Ini juga adab penting dalam kita meminta. Kemudian selanjutnya adalah merendahkan suara, tidak terlalu keras tapi juga tidak sampai tidak kedengaran, tapi sedang antara hal tersebut. Nah, ini juga sebagai upaya kita untuk memenuhi perintah Allah, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhan kalian dengan tadarru', dengan merendahkan diri dan dengan suara yang pelan. Nah, ini kita dianjurkan untuk
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang sedang. Kemudian yang ke-11, dilarang melampaui batas dalam doa. Dilarang melampaui batas di dalam doa. Melampaui batas di sini adalah di antaranya terlalu menentukan apa yang dia inginkan. Terlalu menentukan. Contohnya, Anna Abdullah bin Mughaffal sami'a ibnahu yaqul. Abdullah bin Mughaffal mendengar anaknya berdoa, Allahumma inni as'alukal qasral abyad an yaminil jannah iza dakhaltuha. Ya Allah, aku minta surga, minta istana putih dari sebelah kanan surga jika aku masuk surga. Itu menentukan istananya warnanya putih, nanti sebelah kanannya itu surga, seperti itu menentukan hal-hal yang tidak terlalu penting untuk kita tentukan, maka kita dianggap tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala ay bunayya salillahal jannah. Anakku, kalau meminta surga, minta surga aja. Wa ta'awwadz bihi minan nar. Kemudian berlindung dari neraka. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innahu sayakun fi hadhil ummah qaumun ya'taduna fit tahuri wad du'a. Karena aku pernah dengar dari Rasulullah, sungguhnya nanti akan ada umatku, akan tiba suatu generasi mereka tidak dalam melampaui batas di dalam tahur, dalam bertoharoh, dalam bersuci, dan melampaui batas di dalam berdoa. Nah, ini juga kalau berdoa jangan terlalu detail mengungkapkan hal-hal yang tidak penting untuk kita ungkapkan. Kemudian ulul himmah dalam doa, obsesinya harus tinggi. Ya, obsesinya harus tinggi. Memintanya, minta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannah mi'at darajah. Sungguhnya di dalam surga itu ada 100 derajat. A'adallahu lil mujahidina fi sabilillah. Allah sediakan untuk para mujahid fi sabilillah. Ma bainad darajatain kama bainas sama'i wal ardh. Di antara dua derajat itu seperti jarak antara langit dengan bumi. Fa iza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus. Jika kamu minta surga kepada Allah, minta firdaus. Fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Karena dia adalah tengah-tengah surga atau yang paling tinggi daripada surga. Nah, minta, kata Rasulullah, minta yang tertinggi. Nah, ini kan betul-betul ketika kita minta yang tertinggi, kita punya semangat untuk mengejar permintaan kita. Sehingga kita dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala serius di dalam meminta. Jadi doa ini merupakan salah satu di antara penyemangat kita untuk beramal. Kalau saya minta firdaus, layak nggak kalau saya hanya melakukan pekerjaan apa adanya? Nggak mungkin. Logika mana yang bisa untuk menerima kalau kita ingin mendapatkan terbaik, kerjanya biasa-biasa saja? Logika dunia saja, mendapatkan yang terbaik di dunia nggak mungkin bisa asal-asalan. Orang melakukan berbagai macam pekerjaan yang sangat-sangat serius untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Apalagi surga yang paling tertinggi. Oleh sebab itu, doa adalah salah satu cara kita untuk membantu kita bersemangat merealisasikan apa yang kita inginkan kepada Allah. Sehingga kalau kita meminta tertentu, maka kita buktikan permintaan kita itu dengan cara apa? Kita serius untuk melakukan hal-hal yang bisa mendekatkan kita kepada permohonan kita tersebut. Kemudian yang ke-13, tidak sibuk bersajak. Artinya bikin redaksi doa yang membuat dia terfokus kepada redaksi, lupa kepada ruh daripada permintaannya. Nah, ini juga terlalu memberatkan. Padahal doa itu adalah
upaya kita untuk mengeluarkan apa yang menjadi keinginan dari lubuk hati yang dalam. Jadi itulah yang keluar, itu yang keluar. Kalau kita sibuk dengan berupaya untuk mengubah kata-kata, mungkin pikiran kita kepada kata-kata tersebut lupa dengan ruh doa tersebut. Nah ini juga salah satu di antara adab berdoa. Kemudian utamakan doa yang maksur dan sesuai dengan redaksi dari Al-Quran, dari hadis. Itu sangat penting ya, di antara doa terbaik pasti ketika Allah Subhanahu wa taala telah abadikan dalam Al-Quran, ketika Rasulullah SAW telah mengucapkan doa tersebut, maka doa tersebut adalah doa yang paling terbaik. Oleh sebab itu, doa yang paling baik, meskipun doa dengan redaksi sendiri itu dibolehkan, tetapi yang paling baik adalah doa maksur. Kemudian, kita juga dianjurkan untuk menyerahkan urusan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan semua keputusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita tidak boleh untuk mengatakan jika kamu berkehendak, tetapi kita meminta semua takdir dan keputusan akhir itu adalah diserahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah serahkan. Saat kita berdoa, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik untuk kita. Umpamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku jika hidup ini lebih baik untukku, dan wafatkan aku jika wafat itu adalah yang terbaik untukku. Nah, seperti ini di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pilihan-pilihan seperti itu serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau kita berdoa, apalagi dalam sholat, nggak boleh pandangan kita ke langit. Nggak boleh pandangan kita ke langit, tapi kita tundukkan wajah kita, betul-betul kita tundukkan sebagai tanda ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yantahiyanna aqwamun an raf'ihim absarahum 'inda du'a fis salati ila sama. Hendaklah kaum itu menghentikan aktivitasnya untuk mengangkat pandangan mereka itu ketika berdoa dalam sholat ke langit. Jangan melakukan hal itu. Au la tukhtafanna absaruhum, atau nanti pandangan mereka akan disambar oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka akan binasa. Kemudian terakhir, ketika menutup doa, kita tutup dengan puji-pujian kepada Allah dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Azkar mengatakan, ajma'al ulama ala istihbab ibtida'id du'a bilhamdulillahi ta'ala wassana alaih thumma salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama sepakat berijma bahwa memulai doa dengan hamdalah dan puji-pujian kepada Allah serta salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah dianjurkan. Wa kadzalika bi khatmi ad-du'a. Begitu juga doa ditutup dengan keduanya. Jadi kita sangat dianjurkan untuk menutup doa dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. 17 adab perlu sekali untuk menjadi perhatian kita saat bulan yang penuh dengan maghfirah, ampunan, kemudian doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sudah disediakan waktu yang terbaik ini, ternyata kita tidak memanfaatkannya untuk berdoa dengan cara yang terbaik. Karena dengan cara yang terbaik itulah mudah-mudahan doa kita akan
semakin mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama melaksanakan adab-adab ini saat kita berdoa. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.